Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi biasa sama Nur Auto Channel ya. Biasa kita lagi bikin konten-konten masalah otomotif, bidang otomotif lah, untuk yang menyangkut kerjaan kita hari-hari, Mas Bro. Ya, pertama-tama saya ucapkan semoga Mas Bro yang tetap setia sama channel Nur Auto Channel tetap diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, Mas Bro ya. Seperti itu, mudah-mudahan seperti itu dan seterusnya. Gini Mas Bro, pembahasan kita hari ini untuk konten kita hari ini, kita kedatangan tamu nih, pelanggan ya. Nah, mobilnya Mitsubishi SS 120 SS, Mas Bro. Ini punya keluhan, mobil ini kalau di start kasar, suaranya kasar. Waktu start itu dinamonya suaranya kasar banget. Terus ini sudah ke bengkel mana-mana tetap belum bisa sembuh, intinya belum bisa sembuh. Makanya inisiatif kita bongkar dinamo starternya ya, dinamo ini dinamo starter. Nah ini Mas Bro, ini udah kita pretel-pretel, nah kita bongkar. Nah, dinamonya udah kita pecah-pecah ya. Nah, ini bagian kepalanya nih ya, bagian kepala ini bendik. Nah, permasalahan kasar itu kalau menurut pengalaman kita ya, ini sekitar bagi-bagi wawasan ya, itu sumbernya dari bendiknya ini Mas Bro. Ini bendiknya mungkin, padahal ini kalau bendik yang aslinya bawaan pabrik ya, untuk dinamo ini giginya 8 Mas Bro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kenapa kok bisa kasar sedangkan yang aslinya juga 8? Menurut saya ini yang asli, yang ori bawaannya ini mungkin desainnya lebih gimana ya, lebih center mungkin sama asnya sini, sama asnya ini lebih center. Kalau yang ibaratnya belian spare part intinya yang udah gantian itu mungkin nggak bisa sesenter sama yang aslinya Mas Bro. Makanya kalau khususnya mobil 120 SS itu enggak beda sama mobil-mobilnya lain Mas Bro. Kalau mobil-mobilnya lain kayak jenis Suzuki Toyota itu, walaupun diganti ya gigi yang baru, yang dari toko bukan dari pabrik ya, itu sekali diganti ya udah normal apabila yang rusak bendiknya kayak itu. Tapi kalau mobil SS itu beda Mas Bro, kadang-kadang kasar, mendengar suara kasar seperti itu. Kita juga sering mengalami seperti itu. Intinya juga bingung juga bermasalah apa pada giginya itu, dalam arti sama lapanya, tapi kok kasar suaranya seperti itu. Namun Mas Bro, untuk pengalaman bengkel kita ya, pengalaman bengkel kita itu intinya kita bisa mengakali lah, menyiasati, dalam arti kita ganti dari bendik yang lain yang giginya lebih tebal. Hitungannya kalau ini menancap ke roda gila itu lebih pas. Menurut pengalaman kita itu bisa kita pasang, intinya yang sama-sama bikinan Mitsubishi. Nah ini kita rekayasa ya, kita atur. Kalau ini gigi bawaannya dinamo ya, ini gigi 8 ini. Nah ini kita siasati, kita pasang yang gigi 10 Mas Bro. Ini kan 10 jumlahnya ya, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini Mas Bro, bendiknya ini punyanya Triton, punyanya Mitsubishi Triton. Terus intinya dia juga bisa dipasang di sini ya. Alurnya ya Mas Bro ya, yang penting alurnya ini, alurnya gigi ini itu harus sama. Ibarat mengarah ke kanan, harus cari gigi yang alurnya sama. Terus intinya Triton ini udah sering kita pengalaman pakai, giginya alurnya juga sama arahnya yang ke kanan Mas Bro. Nah makanya dia bisa ya. Nah seperti ini udah kita ganti, terus udah kita pasang gigitnya ya ini Mas Bro, kita ganti. Terus cara yang lain selain kita ganti giginya bendik, kita juga harus, sebelum kita rakit, kita kontrol dulu. Nah ini pertama batu arangnya kita cek dulu ya, batu arang ini kontrol semua apa masih cukup atau udah tipis.
Kalau udah tipis itu juga mempengaruhi strom, makanya strom yang arah dari otomatis ini nggak bisa langsung masuk ke sini, ke apa, intinya ke menyambung ke batu arang sini mas bro. Makanya kita upayakan kita teliti batu arangnya. Nah ini kalau ini menurut saya masih bisa dipasang ini ya batu arangnya ya. Terus langkahnya berikutnya mas bro, angkernya juga kita cek ya, gigi angkernya itu kita cek juga apakah masih layak apa udah tipis ininya ya. Kalau model seperti ini mas bro, ini juga masih layak ya. Makanya semua itu ada pengaruhnya juga, kita cek semua satu persatu ya. Terus langkah berikutnya mas bro, kita juga cek ini mas bro, bushingnya sini, bushing sini itu juga pengaruh penting. Ini kocak apa enggak ya. Kalau ini asnya ini ke bushing sini kocak, itu intinya suara bisa kasar juga mas bro. Masalahnya di waktu menghantam gigi roda gila pendek ini ya, di waktu dia menghantam ke roda gila itu bisa enggak center, bisa agak miring atau gimana seperti itu. Untuk langkah yang selanjutnya, oh iya mas bro, ini biasanya kita pengenalan dulu ya. Ini kita udah ngomong banyak tapi belum kenal. Nah kita kedatangan tamu, teman-teman kita juga ngumpul. Yang satunya masih belanja, yang satunya masih rekam ini ya, orangnya jomblo. Nah ini itu mas bro, ini ketipan. Apakah Anda butuh air? Segera hubungi saya. Nah, teman kita ini jualan galon. Kedatangan teman kita juga ini agak orang nggak waras hari ini, kebanyakan minum air, makanya dia jualan air, namanya airnya diminum sendiri. Terus yang tidur-tiduran itu kekasih saya itu mas bro, sebelah sana itu, dia agak cinta namanya ini. Ya sambil bergurau sambil kita fokus kerja mas bro ya. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Intinya suara kasar itu yang pertama masalah bendik kita bisa kita siasati seperti ini mas bro ya, di 10 seperti ini. Terus ini ya, jangan lupa ini juga dicek masalah apa, bushing yang ini, bushing yang bagian belakang. Nah ini dicek juga, dalam arti dia kocak apa enggak. Kalau kocak ini kerja angker ini juga enggak center juga, makanya bikin suara enggak bisa enak, bisa kasar. Terus intinya bushing yang depan mas bro, yang di kepala sini itu intinya harus bener-bener dia masuk, terus maksudnya enggak kocak ya. Jadi kalau enggak kocak intinya di waktu dipendik menghantam ke roda gila itu tepat sasaran, enggak meleset ya. Kalau yang meleset pikirannya itu tapi teman kita tadi yang jualan air itu mas. si Bayu namanya itu mas bro ya. Nah enggak apa-apa, yang penting sehat. Makanya seperti itu mas bro, saya jamin kalau giginya ini nanti kita siasati gigi 10, saya jamin suaranya lebih lembut, suara kasar saya jamin hilang. Seperti itu. Cuman gini mas bro, gigi triton ini juga ada kekurangannya ya. Walaupun gigi 10 udah pas lembut, tapi dia ini intinya bushingnya yang dipendek yang seperti ini, yang kuningan ini kalau di sini kerugiannya itu dia agak kocak seperti ini loh mas bro. Nah seperti ini bisa dilihat, ini agak kocak sedikit, tapi intinya bisa mas bro. Lebih abdolnya ya, lebih pasnya kalau bisa bushing yang lawas untuk pendek yang ini, yang kuningan di dalamnya ini loh mas bro. Ini kalau bisa itu dilepas, yang ini dilepas, dipindah, jadi bushingnya ini dipindah ke sini. Saya jamin nanti enggak sedikit kocak seperti ini, biar awet mas bro. Ini bisa dipasang, tapi kadang-kadang untuk berapa bulan seperti itu kocaknya apa itu, bushing yang kuningan itu agak tipis, ini bisa suaranya juga agak kasar. Tapi kalau yang lawas ini itu dipindah ke sini, saya jamin dia crash, enggak agak kocak seperti ini mas bro. Crash, bisa awet, bisa setahun, bisa mampu. Masalahnya saya bisa ngomong seperti itu berdasarkan pengalaman kita mas bro. Kita sering kena dinamo yang waktu di start kasar itu, permasalahannya yang jelas pendeknya ini udah bukan bawaannya lagi, bukan bawaan dari pabrik yang dinamo yang ini masih intinya
udah gantian, walaupun beli dinamo itu baru, semua baru sama dinamonya, itu belum tentu suaranya halus juga. Permasalahannya ya itulah, namanya barang yang bukan ori itu cara kerjanya juga nggak bisa 100%. Makanya saya punya saran, kalau mau ganti dinamo juga cari yang ori, yang bawaan dari pabrik. Kalau bisa, kalau di daerah-daerah kota itu belinya di dealer-dealer terdekat, itu bisa saya jamin bisa normal. Tapi kalau beli yang KW yang harga-harga 600-700 kalau di daerah sini ya, itu kadang-kadang suaranya bisa tetap kasar, gak bisa halus mas bro. Itu mas bro, bahasan dari saya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa untuk pengalaman lah untuk mas bro yang dimanapun anda berada ya. Mudah-mudahan bisa tambah sedikit, nambah pengalaman. Apalagi kalau mas bro yang bertepatan punya mobil 120 SS seperti ini, punya keluhan seperti itu, jangan panik dan jangan bingung ya. Ini contohnya, saya kasih contoh cara mengakali seperti itu. Mudah-mudahan cepat teratasi suara yang kasar, biar tambah lembut. Oke mas bro, sampai di sini aja dulu, nanti kita sambung lagi ke depan. Intinya gini mas bro, tetap dukung channel kita ya, tetap didukung, mudah-mudahan tetap bisa berkembang. Jangan lupa tak subscribe. Masalah subscribe itu intinya tidak membayar, gratis alias gratis. Jangan lupa komen mas bro ya. Kalau komen itu kita kan namanya kerja ini kan kadang-kadang juga punya kesalahan, namanya aja manusia. Manusia itu pasti banyak salah daripada benarnya. Tapi berhubung ada kritik dan saran, insya Allah bisa merubah kesalahan kita lebih baik lagi ke depannya, seperti mas bro ya. Oke mas bro, saya akhiri dulu video dari kita. Semoga sukses dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.